Sepanjang Reich ketiga, citra publik rezim dibangun dengan presisi milimetrik. Setiap seragam, sapaan, lagu kebangsaan, dan upacara adalah bagian dari mesin simbolis yang lebih dalam daripada yang ditunjukkan dalam gambar resmi. Itu bukan hanya kediktatoran militer, ia berfungsi sebagai struktur keagamaan alternatif yang dirancang untuk menggantikan kebiasaan tradisional dengan kode-kode sendiri. Dari estetika hingga liturgi, sosialisme nasional mengambil elemen-elemen kuno, mencampurnya dengan esoterisme Jermanik, dan menerjemahkannya menjadi tindakan ritual kontrol, kepemilikan, dan keyakinan. Campuran itu tidak terbatas pada parade atau pemakaman. Itu juga menembus ruang pribadi, mengubah tindakan umum seperti pernikahan menjadi ekspresi ideologis yang diskenariokan dengan hati-hati. Di puncak kekuasaan, ikatan ini bukan hanya penyatuan pribadi yang sederhana. Mereka menjadi perjanjian yang disegel dengan tanah, api, rune, atau pedang. Apa sebenarnya makna upacara tersembunyi di balik layar itu? Apa saja pernikahan diam-diam yang mewakili sisi paling tertutup, fanatik, dan ritualistik dari Reich ketiga? Heinrich Himmler dan Margarete Boden, pernikahan sebagai laboratorium pengendalian rumah tangga. Pada tahun 1928, Heinrich Himmler, seorang pria yang saat itu masih jauh dari kekuasaan yang kemudian akan ia kumpulkan sebagai kepala SS, menikah dengan Margarete Boden. Dia, putri seorang pedagang kaya, pernah bekerja sebagai perawat dan mewakili, menurut standar waktu itu, pilihan yang konservatif dan selaras dengan harapan tradisional. Namun, di balik penampilan normalitas borjuis itu, tersembunyi hubungan yang ditandai oleh struktur kaku, norma rasial yang dipaksakan, dan dimensi simbolis mendalam yang berfungsi sebagai perpanjangan dari aparatus ideologis sosialisme nasional. Melalui persatuan ini, Himmler tidak hanya mengatur kehidupan pribadinya, tetapi juga mengartikulasikan model kehidupan keluarga yang ingin direplikasi dalam elit Reich. Surat-surat di antara keduanya dan dekret yang disusun oleh Himmler sendiri tentang pernikahan di SS memungkinkan untuk merekonstruksi dengan tepat sifat yang terstruktur, hierarkis, dan terencana secara obsesif dari hubungan mereka. Pada tahun-tahun awal kebersamaan, Margarete mengambil peran yang berpusat pada organisasi praktis rumah tangga daripada pertukaran emosional. Surat-surat yang dikirim oleh Himmler, jauh dari mengungkapkan kasih sayang atau keintiman dekat, berisi deskripsi spesifik tentang rutinitas harian, tugas rumah tangga, dan instruksi tentang manajemen keluarga. Di dalamnya dibahas masalah-masalah seperti kemajuan sekolah Gudrun, perilaku pelayan, rencana perjalanan, atau keputusan makanan. Gaya penulisannya teknis, hampir birokratis. Cara berkomunikasi ini tidak mengungkapkan kedinginan, melainkan visi utilitaris kehidupan keluarga sebagai roda gigi fungsional dalam model disipliner yang ingin ia reproduksi di semua tingkatan, bahkan yang pribadi. Sejalan dengan dinamika rumah tangga ini, Himmler menyusun dan mengumumkan pada tahun 1931 sebuah perintah yang mengatur pernikahan di dalam SS, di mana prinsip-prinsip yang sama yang memandu kehidupan perkawinannya sendiri diproyeksikan. Dokumen itu menetapkan bahwa tidak ada anggota SS yang dapat menikah tanpa persetujuan dari Reichsführer, dan bahwa persetujuan itu bergantung pada kedua calon pasangan yang menunjukkan kemurnian darah Arya dan kesehatan herediter yang baik. Dengan demikian, persatuan menjadi mekanisme rekayasa rasial, di mana cinta menjadi tunduk pada proyek biopolitik rezim. Himmler memperluas kriteria seleksi dan perencanaan yang sama yang telah ia terapkan pada kehidupan pribadinya kepada semua anggota ordonya. Hubungan dengan Margarete juga berfungsi sebagai ruang pengawasan ideologis. Dalam surat-suratnya, ia secara teratur mengomentari kesan-kesannya tentang perilaku staf layanan, keluarga kenalan, dan lingkaran sosial istrinya. Setiap penyimpangan, desas-desus, atau sikap yang tidak sesuai dengan garis yang ditetapkan dicatat dan kadang-kadang dipertanyakan secara langsung. Lebih dari sekali, Himmler menulis kepadanya untuk memintanya agar tidak menghadiri pertemuan tertentu, menghindari orang-orang tertentu, atau mengikuti pedoman khusus untuk menerima kunjungan. Kehidupan pasangan,
Kemudian, tunduk pada ritme dan tuntutan hierarki yang tidak terlihat tetapi konstan, di mana ia beroperasi sebagai pengawas yang pribadi dan simbolis. Bahkan, dalam pertukaran keluarga, struktur kekuasaan negara totaliter direproduksi. Terlepas dari kendali itu, Margarete mempertahankan ruang operasionalnya sendiri. Dia mengelola rumah dengan efisien, mengurus karyawan, dan bepergian secara teratur, terutama di tahun-tahun sebelum perang. Dia memiliki disiplin yang kuat, merawat penampilannya dengan cermat, dan mempertahankan gaya hidup yang sederhana namun teratur. Himmler menghormatinya karena itu, dan dalam beberapa surat, dia menyatakan persetujuan atas ketekunan dan rasa tanggung jawabnya. Namun, ketika beberapa keputusan rumah tangga tidak mengikuti skema yang dianggapnya benar, ia menyatakannya dengan kalimat kering, hampir militer, yang menganggap sudah pasti bahwa hanya ada satu cara untuk melakukan sesuatu. Nada ini tampaknya tidak menimbulkan konflik terbuka, karena Margarete jarang menyanggah arahan tersebut. Hubungan itu berfungsi dalam batas-batas yang diharapkan, struktur, peran yang ditetapkan, prediktabilitas dan kepatuhan. Pernikahan antara keduanya tidak menyertakan upacara keagamaan tradisional, juga tidak diadakan di lingkungan publik yang menonjol. Itu adalah tindakan pribadi, sengaja tersembunyi, yang sebagian dijelaskan oleh posisi Himmler yang masih baru dalam aparatus partai. Namun kehati-hatian itu juga bertepatan dengan visinya tentang ritual keluarga, tanpa hiasan, fungsional, dan tunduk pada program doktrinal gerakan. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia menyusun peraturan untuk pernikahan SS, ia menjelaskan bahwa pernikahan seharusnya bukan perayaan individu, tetapi tindakan komunal yang syarat dengan makna rasial dan simbolis. Persatuan dengan Margarete mengantisipasi, dalam bentuk embrionik, desain itu. Dalam kehidupan pribadinya, ia sudah menguji model keluarga dan reproduksi yang ingin ia paksakan dari puncak kekuasaan. Korespondensi yang dilakukan antara tahun 1939 dan 1945 menunjukkan bahwa bahkan di tahun-tahun perang yang paling intens, Himmler mempertahankan frekuensi penulisan yang luar biasa kepada istrinya. Dalam banyak surat itu, ia memberitahunya tentang perjalanannya, keputusan yang diambil di garis depan, dan bahkan detail tentang perlakuan terhadap tahanan. Yang paling meresahkan adalah bahwa kisah-kisah itu, yang mencakup informasi tentang deportasi dan kamp konsentrasi, ditulis dalam nada yang sama dengan yang ia gunakan untuk berbicara tentang resep, tata taman, atau kesehatan gigi. Koeksistensi antara yang brutal dan yang domestik ini mengungkapkan pemutusan emosional yang terencana, di mana pemusnahan massal hidup berdampingan tanpa kontradiksi yang jelas, dengan tugas sehari-hari dari rumah tangga yang terstruktur. Margarete tidak berpartisipasi aktif dalam keputusan politik tetapi juga tidak menyatakan ketidaksetujuan. Kepatuhannya pasif tetapi teguh. Dalam buku hariannya sendiri, yang merupakan bagian dari arsip keluarga, dia mencatat dengan bangga pencapaian suaminya, kenaikan putrinya dalam lingkaran pemuda Nazi, dan perkembangan rencana keluarga. Tidak ada refleksi kritis yang muncul mengenai proyek Reich ketiga. Sebaliknya, dia berbagi obsesi terhadap kebersihan, disiplin, dan pengucilan terhadap segala sesuatu yang dianggap tidak murni. Rumah itu berfungsi sebagai mikrokosmos ideologis, di mana nilai-nilai rezim dinaturalisasi dalam setiap tindakan sehari-hari. Salah satu aspek yang paling jarang disebutkan tetapi sangat mengungkapkan adalah cara mereka berdua mengatur hadiah dan perayaan mereka. Dalam daftar terperinci, Margarete mencatat hadiah yang diberikan kepada perwira tinggi, produk yang dikirim kepada kerabat, dan tanggal-tanggal penting. Semuanya diklasifikasikan, dilabeli, dan dievaluasi. Kesopanan bukanlah hal yang spontan, melainkan terprogram. Birokratisasi afektif ini adalah perpanjangan dari logika negara. Himmler tidak hanya menginginkan ras yang murni, ia menginginkan cara hidup yang terencana hingga gerakan terakhir. Pernikahannya dengan Margarete adalah sel pertama dari desain itu. Seiring berjalannya perang dan kekalahan menumpuk, surat-surat menjadi kurang sering, meskipun tidak hilang. Himmler menulis dari tempat-tempat dekat garis depan, menghindari detail yang memberatkan, tetapi mempertahankan nada yang sama. Terkontrol, jauh, berorientasi pada pemenuhan. Tidak ada pengakuan, keraguan, atau keluhan, hanya laporan. Sampai akhir,
hubungan itu berfungsi sebagai struktur fungsional rezim lainnya. Dalam wasiat terakhirnya yang disusun pada bulan April tahun 1945, Himmler tidak mendedikasikan satu baris pun untuk Margarete. Namanya absen dari wasiat politik. Tidak ada penyebutan keluarga atau isyarat pribadi apapun. Ikatan yang selama bertahun-tahun telah dipertahankan atas dasar disiplin dan prediktabilitas larut tanpa perpisahan atau ucapan selamat tinggal. Itu hanya berhenti beroperasi. Pernikahan ini bukanlah pengecualian dalam dunia simbolis rezim. Ia beroperasi di bawah parameter hierarki, perencanaan, dan fungsionalitas yang sama yang dipromosikan dalam struktur negara. Surat-surat, dekret, dan buku harian tidak membangun narasi afektif, melainkan mendokumentasikan cara setiap aspek intim, mulai dari rutinitas sehari-hari hingga isyarat formal, diserap oleh logika kontrol. Dalam kasus Himmler dan Margarete Boden, kehidupan rumah tangga diatur sebagai replika miniatur dari prinsip-prinsip yang mengatur SS, sederhana, normatif, dan sangat sesuai dengan visi rasial Reich ketiga. Pementasan propaganda keluarga sempurna. Pertunangan antara Joseph Goebbels dan Magda Ritschl diresmikan pada bulan Desember tahun 1931. Upacara tersebut berlangsung dalam hari yang diatur secara khusus di kantor-kantor resmi di Berlin. Berbeda dengan kerahasiaan yang menyertai pernikahan lain di lingkungan partai, acara ini dipersiapkan dengan cermat untuk memproyeksikan citra publik yang kokoh. Adolf Hitler, dalam perannya sebagai pemimpin gerakan yang tak terbantahkan, bertindak sebagai saksi utama, sehingga memvalidasi persatuan di mata hierarki sosialisme nasional dan masyarakat yang bersekutu dengan rezim. Sejak masa mudanya, Magda telah mempertahankan koneksi dengan lingkaran kaya di Berlin Kekaisaran. Pernikahan pertamanya dengan Günther Quandt, seorang pengusaha penting di sektor industri, telah memberinya posisi sosial yang menguntungkan. Setelah perpisahannya, ia memutuskan untuk bergabung kembali dengan kancah politik melalui kedekatannya dengan komandan tinggi partai. Justru selama proses pendekatan inilah ia bertemu Goebbels, yang saat itu adalah kepala propaganda. Afinitas antara keduanya dikonsolidasikan dalam rangka acara partai dan pertemuan organisasi. Dalam tulisan pribadi Goebbels, bertanggal pertengahan tahun 1931, interaksi pertama yang terjadi dengan Magda dirinci dengan tepat, menyoroti baik atribut pribadinya maupun komitmennya terhadap nilai-nilai gerakan. Upacara pernikahan memiliki pementasan yang dirancang untuk mengkomunikasikan persatuan internal. Magda mengenakan gaun sederhana tetapi sesuai dengan kode simbolis lingkungan. Tempat perayaan bukanlah gereja atau catatan sipil konvensional, melainkan ruang administrasi yang terkait dengan kantor pusat partai. Ini menghindari referensi apapun ke institusi keagamaan tradisional, sejalan dengan pelepasan progresif sosialisme nasional dari struktur klerikal. Goebbels, dalam catatan-catatannya yang bertanggal untuk minggu itu, menggarisbawahi sifat upacara yang teratur dan harmonis. Dia juga menyebutkan dengan gigih peran utama Hitler, yang tidak hanya menandatangani sebagai saksi, tetapi juga mendedikasikan kata-kata dukungan kepada pasangan itu, yang ditafsirkan oleh mereka yang hadir sebagai pesan internal validasi politik. Setelah acara tersebut, resepsi sederhana diselenggarakan, terbatas pada tokoh-tokoh kunci gerakan. Tidak ada musik protokoler atau unsur agama. Suasana itu sangat formal. Dalam buku harian, Goebbels mencatat bahwa Führer mengucapkan sebuah kalimat yang ia tafsirkan sebagai tanda kepercayaan penuh. Istrimu akan tahu bagaimana menjaga keseimbangan di saat-saat kritis. Pernyataan itu akan dikutip bertahun-tahun kemudian dalam berbagai laporan internal Kementerian Propaganda. Peran Magda dalam lingkaran kekuasaan tidak terbatas pada lingkup rumah tangga. Kehadirannya digunakan dalam acara massal, parade resmi, dan acara yang dirancang untuk mempromosikan citra wanita Jerman ideal sesuai dengan kaidah rezim. Dipotret bersama anak-anaknya dan dikelilingi oleh elemen rumah tangga tradisional, ia merepresentasikan sintesis visual dari model keluarga yang didorong oleh pihak berwenang. Dalam dokumen visual resmi tahun 1938, ia ditampilkan dikelilingi oleh keturunannya di kediamannya dengan penataan panggung yang sangat cermat.
Buku harian pribadi Goebbels menawarkan detail tambahan tentang bagaimana fungsi-fungsi dibagi dalam pasangan itu. Dia mengambil inisiatif dalam urusan partai, sementara Magda mempertahankan kehadiran yang diskret tetapi strategis dalam acara-acara tertentu. Menurut catatan tanggal 30 Januari tahun 1933, tepat setelah naiknya Hitler ke tampuk kekuasaan, Magda dimintai pendapat tentang bagaimana perayaan keluarga pribadi harus diatur. Usulannya adalah mengadakan pertemuan kecil tanpa simbol gerejawi yang dilaksanakan sesuai dengan saran itu. Garis perilaku ini dipertahankan sepanjang hubungan mereka. Dengan berlalunya tahun, pasangan itu menghadapi situasi paparan publik yang tinggi. Tur yang diselenggarakan oleh Kementerian Propaganda termasuk presentasi di mana Magda harus berinteraksi dengan delegasi asing. Di setiap kesempatan ini, protokol menghindari simbol tradisional dan mematuhi kode estetika yang dikembangkan oleh aparatus budaya rezim. Arsip IFZ menyimpan foto-foto pertemuan itu di mana Magda muncul dengan pakaian netral, tanpa perhiasan atau referensi keagamaan, selalu ditemani oleh sosok pria dari lingkungan resmi, umumnya Goebbels atau bawahan dekat. Dalam volume-volume berikutnya dari buku harian Goebbels, yang sesuai dengan tahun-tahun perang, ditemukan banyak referensi tentang peran Magda sebagai mediator dalam aparatus rumah tangga kekuasaan. Sebuah entry dari tahun 1941 menjelaskan bagaimana ia bertanggung jawab untuk mengelola kunjungan delegasi Italia tanpa partisipasi langsung dari Kementerian Luar Negeri. Tindakan itu ditafsirkan sebagai bukti otonomi dalam pengelolaan simbolis pengunjung. Materi internal yang diproduksi oleh Kementerian Propaganda menghindari representasi apapun yang dapat menyampaikan ketidakpastian atau ambiguitas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi pejabat tinggi, termasuk istri mereka, ditangani dengan logika susunan visual yang terencana. Bingkai statis, ekspresi netral, dan komposisi simetris diutamakan. Tujuannya bukan untuk menunjukkan ikatan afektif atau adegan otentik, tetapi untuk memproyeksikan disiplin estetika dan koherensi simbolis. Setiap publikasi ditinjau sehingga elemen yang terlihat merespons garis komunikasi yang disaring secara ketat. Hubungan antara keduanya menjadi sumber daya estetika propaganda. Citra Magda bersama anak-anaknya digunakan secara sistematis untuk mengilustrasikan cita-cita rumah tangga Nazi dengan sesi foto yang dipentaskan dengan hati-hati. Konstruksi visual ini jauh lebih signifikan dalam ikatan mereka daripada isyarat intim apapun yang didokumentasikan. Formalitas dipertahankan hingga hari-hari terakhir rezim. Selama kejatuhan Berlin, keduanya tetap berada di bunker Führer. Magda mempertahankan sikap yang selaras dengan garis resmi tanpa mengeluarkan tanda-tanda perbedaan pendapat publik. Dalam penampilan terakhirnya yang tercatat, ia terlihat membagikan barang-barang kecil kepada perwira yang lebih muda. Goebbels, menurut kesaksian seorang ajudan dekat, menggambarkannya sebagai wajah kesetiaan yang tenang di tengah keruntuhan. Pernikahan antara Joseph Goebbels dan Magda Ritschl lebih dari sekadar persatuan pribadi. Ia berfungsi sebagai instrumen simbolis dari aparatus propaganda Reich ketiga. Setiap tindakan, setiap gambar, setiap penampilan disusun untuk memproyeksikan ketertiban, tugas, dan kesetiaan. Bentuk-bentuk tradisional digantikan oleh ritual yang disesuaikan dengan tatanan baru. Dan meskipun arsip menyimpan jejak kehidupan sehari-hari, yang tersisa adalah jejak pasangan yang digunakan untuk mengkonsolidasikan proyek politik yang menuntut subordinasi total. Tidak ada tempat untuk isyarat pribadi yang tidak terkait dengan pesan kolektif. Setiap keputusan keluarga adalah perpanjangan dari wacana resmi. Apakah hubungan ini merupakan konstruksi ideologis lain? Atau refleksi ekstrim tentang bagaimana rezim menyerap bahkan keintiman? Aliansi doktrinal yang ditempa dalam keyakinan politik. Rudolf Hess bertemu Ilse Proul pada dekade 1920 dalam konteks yang masih ditandai oleh ketidakstabilan politik pasca perang. Keduanya berbagi keprihatinan serupa yang terkait dengan nasib nasional dan orientasi yang kuat terhadap prinsip-prinsip gerakan sosialisme nasional yang muncul. Ilse, putri seorang dokter dari Berlin, telah lulus dalam psikologi dengan latar belakang akademis yang kuat. Di masa mudanya, ia tertarik pada ide-ide yang terkait dengan mistisisme Jermanik dan cita-cita komunitas organik, topik yang juga sering dibahas Hess dalam bacaannya.
Mereka bertemu di lingkaran intelektual yang terkait dengan Partai Sosialisme Nasional sebelum partai itu mencapai kekuasaan, dan justru komitmen ideologis mereka yang sama yang secara bertahap mendekatkan mereka. Hubungan itu diresmikan pada tahun 1927 melalui upacara sipil. Dalam akta nikah dicatat persatuan tanpa protokol yang berlebihan, tetapi di bawah suasana di mana kompatibilitas ideologis menjadi pusat. Berbeda dengan pernikahan aristokrat atau yang terkait dengan komandan militer tinggi, dalam kasus ini, simbolisme tidak berputar di sekitar kemewahan, melainkan pada penegasan ikatan spiritual di antara keduanya. Ilse, dalam tulisan-tulisannya kemudian, menggambarkan hari itu sebagai langkah menuju kehidupan yang dikhususkan untuk proyek bersama kelahiran kembali Jerman. Selama tahun-tahun pertama kebersamaan, Hess mengembangkan peran kunci dalam artikulasi doktrinal sosialisme nasional. Dalam kapasitasnya sebagai sekretaris pribadi Hitler, dan kemudian bertanggung jawab atas tugas-tugas organisasi di dalam partai, ia menghabiskan waktu lama jauh dari rumah. Meskipun demikian, ia mempertahankan kontak surat-menyurat secara teratur dengan Ilse. Surat-surat itu mengungkapkan struktur pemikiran yang kaku, di mana topik pribadi digabungkan dengan pernyataan doktrinal. Dalam sebuah surat bertanggal tahun 1931, Hess menulis kepadanya bahwa setiap pengorbanan pribadi dibenarkan jika itu demi misi historis yang dipercayakan kepada kita Ilse, jauh dari menuntut kehidupan rumah tangga konvensional. Memperkuat dalam jawabannya, perlunya untuk tetap teguh di hadapan kesulitan dan kritik eksternal. Keduanya memahami ikatan mereka sebagai aliansi yang dibingkai dalam cakrawala doktrinal yang lebih luas. Mereka tidak menganggapnya sebagai lingkup yang terpisah dari politik, tetapi sebagai ekspresi paralel dari kepatuhan total mereka pada ideologi partai. Meskipun tidak ada catatan formal yang diawetkan tentang upacara dengan elemen pagan eksplisit, dokumen dari kantor ras dan pemukiman menunjukkan bahwa Hess adalah salah satu yang pertama mengusulkan penggantian ritus klerikal dengan formula ritual khas gerakan itu. Dalam lingkungan terbatas diadakan acara-acara dengan pembacaan teks tentang garis keturunan, takdir kolektif, dan kemurnian ras. Praktik-praktik ini yang dipromosikan oleh lingkarannya terkonsolidasi di dekade berikutnya sebagai bagian dari repertoar seremonial dalam pernikahan yang terkait dengan SS, sebagian besar berkat dorongannya. Ilse, pada bagiannya, menulis beberapa artikel di majalah yang ditujukan untuk publik wanita partai, di mana ia membahas topik-topik seperti disiplin rumah tangga, pengasuhan anak untuk melayani negara, dan peran wanita sebagai penopang moral rumah tangga yang secara ideologis benar. Dalam teks-teks itu tidak ada referensi untuk masalah emosional atau afektif, melainkan pada fungsi struktural yang harus dipenuhi oleh setiap anggota inti keluarga dalam proyek nasional. Gaya penulisannya bersahaja tanpa berlebihan sentimental. Beberapa publikasi selanjutnya menyebutnya sebagai model ibu sosialis nasional, meskipun ia selalu mempertahankan profil publik yang rendah, berbeda dengan istri-istri pemimpin rezim lainnya. Sepanjang tahun, pasangan itu hanya memiliki satu putra, Wolf Rüdiger, lahir pada tahun 1937. Konteks kelahiran terjadi bersamaan dengan saat rezim berusaha mengkonsolidasikan model keluarga murni rasial, dan karena itu fakta itu disorot di beberapa media internal. Namun, Hess tidak pernah mengambil sikap publik tentang kehidupan keluarganya. Ia memilih untuk mempertahankan jarak yang ketat antara fungsi politiknya dan lingkungan pribadinya, meskipun secara internal ia menganggap bahwa rumah tangganya harus diatur oleh norma yang sama yang ia coba terapkan di seluruh negeri. Ikatan antara keduanya tidak retak setelah penerbangan tak terduga Hess ke Skotlandia pada bulan Mei tahun 1941. Keputusan itu, yang diambil secara sepihak olehnya, menimbulkan kejutan dalam aparatus kekuasaan Reich ketiga. Sementara Komando Tinggi menganggapnya sebagai tindakan pengkhianatan atau kegilaan, Ilse memilih untuk diam. Dalam korespondensi pribadi yang dikirim kepada kerabat dekat, ia menulis bahwa siapapun yang telah mempercayai sebuah misi sepanjang hidupnya tidak dapat diadili oleh cara yang digunakan untuk memenuhinya.
Kalimat itu memadatkan logika yang dengannya mereka berdua telah menyusun hubungan mereka sejak awal. Selama bertahun-tahun Rudolf Hess tetap dipenjara di Britania Raya, Ilse bersikeras untuk menjalin kontak yang berkelanjutan dengannya. Ia memproses otorisasi untuk mengirim surat, paket dan kunjungan, seringkali dengan mediasi palang merah. Meskipun komunikasi itu sporadis dan disaring, ia berhasil mempertahankan pertukaran yang diskret tetapi konstan. Isi surat-surat itu tidak termasuk daya tarik emosional atau kisah intim. Sebaliknya, mereka membahas dengan keseriusan aspek-aspek seperti kesehatan, kondisi fisik, dan penegasan kembali prinsip-prinsip bersama. Dalam surat bertanggal tahun 1944, Ilse menegaskan kembali dukungan totalnya dengan kalimat yang memadatkan sikapnya. Kesetiaan pada ide tidak tergantung pada kemenangan atau penilaian orang lain. Setelah kekalahan rezim dan dimulainya pengadilan Nuremberg, Ilse diinterogasi secara singkat oleh otoritas sekutu. Dia tidak didakwa secara resmi, tetapi dia menjadi sasaran pengawasan selama tahun-tahun awal pasca perang. Dalam wawancara-wawancara selanjutnya, dia selalu menghindari berbicara di depan umum tentang isi hubungannya. Dia juga tidak menunjukkan penyesalan, hanya membatasi diri untuk menggambarkan fakta-fakta dalam nada yang jauh dan tanpa komentar pribadi. Pada tahun 1951, ia menerbitkan teks singkat di mana ia mencoba untuk mengkontekstualisasikan tindakan suaminya, menyajikannya sebagai sosok idealis, didorong oleh prinsip-prinsip yang melebihi keuntungannya sendiri. Selama tahun-tahun penahanan Hess di Spandau, Ilse terus mengirim surat dan hadiah. Dia juga mempertahankan hubungan dekat dengan putranya yang pada tahun 60-an menjadi pembela memori ayahnya, mempertanyakan legitimasi hukumannya. Dalam pertemuan pribadi dengan simpatisan, Ilse menceritakan bagian-bagian dari hidupnya bersama Rudolf tanpa mengubah kisah yang telah mereka berdua bangun sejak tahun 20-an. Persatuan berdasarkan disiplin, keyakinan pada tatanan yang lebih tinggi, dan keyakinan bahwa sejarah suatu hari nanti akan membuktikan kebenaran mereka. Saat mengamati dokumen yang tersedia, baik pribadi maupun kelembagaan, terlihat pernikahan yang terstruktur di atas gagasan misi bersama, di mana kasih sayang tunduk pada komitmen ideologis mutlak. Hubungan itu tidak ditandai oleh skandal, perpisahan, atau konflik yang terlihat. Segalanya menunjukkan bahwa keduanya berbagi pandangan dunia yang koheren, kaku, dan fungsional terhadap tujuan rezim. Jarak fisik yang dipaksakan oleh politik atau penjara tidak mengubah skema itu. Dalam konteks yang lebih luas dari aparatus sosialisme nasional, kasus Rudolf Hess dan Ilse Pröhl menyajikan kekhususan. Tidak adanya kemewahan publik dan sorotan media digantikan oleh koherensi ideologis yang konstan. Pernikahan itu berfungsi sebagai mikrokosmos tatanan yang ingin mereka berdua tegakkan di negara itu. Segalanya dikodekan di bawah bentuk-bentuk yang mencerminkan struktur nilai-nilai rezim, mulai dari peran yang ditetapkan hingga keputusan pribadi yang paling kritis. Berbeda dengan persatuan lain dalam lingkaran kekuasaan Nazi, tidak ada kontradiksi antara wacana dan kehidupan pribadi, setidaknya tidak dalam istilah yang didokumentasikan. Kisah bersama antara Rudolf dan Ilse Hess berakhir tanpa kegaduhan atau pernyataan publik. Warisan mereka tetap terfragmentasi dalam surat-surat, catatan pengadilan, tulisan-tulisan pribadi, dan referensi sporadis dalam arsip resmi. Tetapi dalam jalinan itu terpelihara citra yang jelas. Pasangan yang keberadaannya ditentukan oleh proyek total yang menyerap individu. Tidak ada yang tampaknya menunjukkan bahwa pada suatu saat mereka meragukan pilihan itu. Charing Hall dijadikan tempat suci kekuasaan. Pernikahan Hermann Göring dan Emmy Sonnemann yang diselenggarakan pada tanggal 10 April tahun 1935 adalah salah satu peristiwa paling spektakuler di Reich ketiga, dirancang dengan cermat sebagai manifestasi publik dari kekuasaan rezim yang sedang naik daun. Göring, pada saat itu Presiden Reichstag, Menteri Udara, dan tokoh sentral aparatus kendali Nazi, menggunakan acara tersebut untuk memperkuat citranya sebagai figur simbolis otoritas, kesinambungan kekaisaran, dan kesetiaan mutlak kepada Führer.
Pernikahan itu bukan hanya persatuan seorang pemimpin tinggi dengan seorang aktris teater nasional, tetapi sebuah pementasan dengan perhitungan propagandistis di mana setiap isyarat, seragam, undangan, dan lokasi memenuhi fungsi dalam narasi negara. Emmy Sonneman dengan latar belakang panggung di Teater Wiesbaden menyumbangkan estetika borjuis yang halus dan citra kehormatan nasional. Dalam lingkungan di mana pernikahan para komandan tinggi rezim diteliti dengan ketat dan dirancang untuk mengkomunikasikan lebih dari sekadar persatuan pribadi, pilihan Emmy oleh Göring terbukti strategis. Dia tidak memiliki afiliasi politik sebelumnya atau ikatan dengan aristokrasi yang dekaden. Profilnya memproyeksikan gagasan wanita yang teratur, diskret, dan sangat mudah dibentuk sesuai dengan cita-cita istri yang dapat mendukung fungsi representatif di dalam negara baru. Hubungan antara keduanya telah dimulai sebelum perebutan kekuasaan, tetapi pada tahun-tahun berikutnya Göring mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memutuskan untuk melanjutkan pernikahan yang tidak hanya didukung oleh partai, tetapi juga dikoreografi dengan tepat. Upacara itu diadakan di Kanselir Reich di Berlin, di bawah pengawasan langsung Adolf Hitler. Führer sendiri bertindak sebagai saksi utama, menandai tindakan itu dengan karakter ritual politik. Fakta bahwa Göring telah berhasil mendapatkan kehadiran aktif Hitler dalam pernikahan pribadi adalah luar biasa dan sesuai dengan status istimewanya. Pementasan acara itu juga berfungsi sebagai gladi resik untuk mekanisme seremonial rezim. Para perwira mengenakan seragam gala yang dirancang khusus untuk acara itu, parade sebelum dan sesudah dicatat oleh juru kamera Kementerian Propaganda, dan pidato yang diucapkan menghindari nada pribadi apapun untuk berfokus pada tanggung jawab sosialisme nasional dalam pernikahan. Tempat yang dipilih untuk perayaan berikutnya bukanlah tempat sembarangan. Itu adalah kediaman Göring di Karinhall, tempat peristirahatan pribadinya di hutan Schorfheide. Properti ini telah dikandung sebagai perpanjangan simbolis dari kekuatan udara Jerman dengan struktur arsitektur yang terinspirasi oleh keagungan Jermanik dan dekorasi interior yang dirancang untuk mengesankan baik sekutu maupun pengunjung internasional. Di ruang utama Karinhall, dikelilingi oleh permadani, patung dada Romawi, dan lemari kaca berisi senjata seremonial, pasangan yang baru menikah itu menerima anggota korps diplomatik, komandan tinggi Luftwaffe, dan pejabat dari kantor ras dan pemukiman. Tujuan Göring bukan hanya untuk memamerkan kekuatan militer, tetapi juga untuk memberikan tindakan itu aura legitimasi historis. Foto-foto acara itu menunjukkan Emmy mengenakan gaun berpotongan klasik dengan kerudung panjang dan tiara sederhana, sementara Göring mengenakan seragam putih dengan dekorasi lengkap, termasuk tongkat marsekal yang akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Hadiah yang diterima malam itu semakin memperkuat simbolisme peristiwa tersebut. Di antaranya yang menonjol adalah potret pribadi yang dikirim oleh kepala negara asing, pedang seremonial dengan gagang gading yang dikirim oleh produsen dari Munich, dan patung perunggu yang dipesan oleh Liga Wanita Jerman. Seluruh pementasan diawasi oleh asisten dari Kementerian Propaganda yang menentukan gambar mana yang dapat dipublikasikan dan catatan mana yang akan diarsipkan untuk penggunaan internal. Pernikahan itu digunakan di minggu-minggu berikutnya sebagai pusat dalam pameran NSDAP tentang moral sosialisme nasional, menampilkan Göring dan Emmy sebagai model persatuan antara tugas militer dan domestikitas yang disiplin. Tindakan pernikahan itu sendiri dicatat secara resmi dengan salinan akta yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri dan Arsip Pusat Luftwaffe. Emmy diinstruksikan oleh protokol untuk tidak berpartisipasi aktif dalam tindakan yang bersifat politis, tetapi ia diberi peran sebagai nyonya rumah dalam acara diplomatik tertentu. Dalam penampilan publiknya selanjutnya, ia selalu diamati di bawah kontrol citra yang ketat, pakaian sederhana, gaya rambut klasik, pernyataan yang ditulis sebelumnya. Kantor pribadi Göring bahkan memiliki seorang sekretaris yang bertugas khusus untuk mengelola arsip foto istrinya, memilih gambar yang dapat dikirim ke majalah partai tanpa mengubah nada resmi. Di tingkat simbolis, pernikahan itu dikonfigurasi dengan hati-hati untuk menyampaikan perasaan akar budaya dan kepemilikan historis. Selama makan malam resmi, fragmen musik Wagner dimainkan dan teks-teks yang terkait dengan imajinasi Jermanik yang dipromosikan oleh rezim dibacakan.
Alih-alih memasukkan formula agama tradisional, upacara tersebut memasukkan komitmen verbal yang berpusat pada kesetiaan kepada folk dan prinsip-prinsip tatanan baru. Tidak ada kehadiran tanda-tanda klerikal atau referensi pengakuan. Acara itu diakhiri dengan pertukaran cincin yang dihiasi dengan prasasti yang terkait dengan estetika kejermanan leluhur. Salah satu aspek yang paling sedikit disebarluaskan dari acara itu adalah kehadiran unsur-unsur ritual yang tidak dideklarasikan secara publik. Menurut dokumen pribadi para asisten acara dan laporan internal partai, setelah upacara resmi dilakukan ritual pribadi singkat di salah satu ruangan dalam Karin Hall. Di sana, di hadapan 3 saksi dari lingkaran dalam Göring, dilakukan pembacaan Edas Jerman, sebuah pilihan teks dari cerita rakyat Nordik yang pembacaannya telah didorong oleh Himmler dalam konteks serupa lainnya. Meskipun Göring mempertahankan jarak formal dengan esoterisme SS, pada kesempatan ini ia mengizinkan dimasukkannya fragmen ini sebagai isyarat simbolis persatuan dengan akar leluhur bangsa Jerman. Acara itu, oleh karena itu, adalah operasi yang direncanakan dengan cermat untuk memperkuat citra Göring tidak hanya sebagai pemimpin militer, tetapi sebagai sosok simbolis stabilitas dan budaya dalam lingkup rezim. Pilihan setiap detail, mulai dari tamu hingga menu resepsi, adalah bagian dari koreografi kekuasaan. Emmy, pada bagiannya, mengambil peran yang diberikan kepadanya dengan kehati-hatian yang diperlukan menjadi sosok dekoratif kunci dalam representasi resmi Reich. Foto-foto tahun-tahun berikutnya selalu menunjukkannya diapit oleh orang-orang berseragam dalam parade, fungsi amal, atau kunjungan ke rumah sakit militer Berlin tanpa pernyataan sendiri atau agenda yang terlihat. Sepanjang pernikahan mereka, Göring terus memperkuat citra ini dengan tindakan pameran publik tambahan, mulai dari jamuan kenegaraan di Karin Hall hingga pameran pribadi koleksi seninya, di mana Emmy selalu muncul di latar belakang, menyambut duta besar atau memberikan bunga kepada pengunjung asing. Setiap penampilan itu didokumentasikan, diarsipkan, dan digunakan untuk tujuan propaganda. Pernikahan Göring-Sonnemann bukan hanya ikatan pribadi, tetapi bagian fungsional dalam struktur estetika Reich ketiga. Pernikahan mereka tidak seperti persatuan lain di dalam lingkaran kekuasaan Nazi, tidak menarik bagi keintiman atau tradisi agama, melainkan berfungsi sebagai pajangan ketertiban, disiplin, dan supremasi budaya yang coba diproyeksikan rezim ke dalam dan keluar perbatasannya. Pernikahan senyap 10 anak dan kontrol total. Upacara yang menyatukan Martin Bormann dan Gerda Buch pada tahun 1929 tidak dicatat dengan kemegahan yang sama yang menyertai para pemimpin Nazi lainnya. Lingkungan di mana persatuan itu dikonsolidasikan tidak termasuk kerumunan atau pidato publik. Sebaliknya, sejak hari-hari pertama, pernikahan itu berkembang dengan logika internal yang ketat di balik pintu tertutup, di mana paparan eksternal dikesampingkan. Martin Bormann yang saat itu sedang naik daun dalam hierarki partai telah memahami bahwa kehidupan keluarga agar memiliki kegunaan di dalam aparatus harus disusun di bawah skema kerahasiaan mutlak. Gerda, putri seorang pejabat Partai Sosialis Nasional, berbagi pandangan itu. Profilnya sesuai dengan apa yang kemudian akan dikonsolidasikan sebagai cita-cita feminin rezim. Pengabdian domestik, kehadiran yang minim di ruang publik, dan penyerahan diri sepenuhnya pada proyek suaminya. Laporan biografi yang dikumpulkan dalam dokumen intelijen sekutu menunjukkan bahwa dinamika perkawinan diorganisir di bawah prinsip-prinsip hierarki vertikal. Keputusan operasional rumah tangga diambil oleh Gerda, tetapi tidak pernah di luar kendali, tidak langsung Bormann. Keluarga itu menjadi sel ketertiban, fungsional terhadap model disipliner yang ia dorong di lingkungan kerjanya. Berbeda dengan pemimpin tinggi lainnya yang menjadikan pasangan mereka sebagai komponen aktif dari citra publik, Bormann mempromosikan agar istrinya tetap berada di luar semua sirkuit propagandistis. Dalam referensi langkah yang tersedia, ditunjukkan bahwa ia menghindari wawancara, acara, atau pidato. Hidupnya berputar di sekitar tugas-tugas internal rumah tangga, membesarkan anak-anaknya, mereka memiliki hingga 10 anak, dan dukungan emosional inti keluarga dalam lingkungan struktur internal yang ketat. Itu bukanlah ketidakjelasan yang tidak disengaja, melainkan konstruksi strategis sejak hari pertama pernikahan.
Selama tahun-tahun pertama pernikahan, Bormann belum menduduki posisi sentral. Namun, saat itu ia sudah menjalin koneksi dengan tokoh-tokoh kunci aparatus politik. Dia sadar bahwa pengaruhnya yang progresif tidak boleh disertai dengan paparan yang tidak perlu. Ini termasuk jarak yang dihitung antara kehidupan keluarganya dan peran politiknya. Ia tinggal bersama keluarganya di pinggiran Munich, di properti di mana ia dapat menjalankan kehidupan ganda sebagai kader operatif dan sebagai kepala keluarga, tanpa keduanya berpotongan secara visual. Setelah dikonsolidasikan sebagai sekretaris pribadi Hitler dan operator langsung struktur partai, Bormann memperkuat model rumah tangga ini. Kehidupan pribadi semakin terisolasi dari ruang publik. Gerda tidak muncul dalam acara atau dalam foto resmi. Namun, fungsinya meningkat di tingkat internal. Dia mengkoordinasikan urusan rumah tangga dengan logika yang hampir militer, sejalan dengan disiplin yang dituntut Bormann. Mulai dari makanan hingga jadwal anak-anak, semuanya mengikuti protokol tertulis yang diilhami oleh kode internal aparatus partai. Skema keluarga juga merupakan platform kontrol. Anak-anak dididik di bawah parameter kepatuhan, tanpa kontak yang sering dengan dunia luar. Kunjungan disaring dan perjalanan dibatasi. Bormann menganggap bahwa setiap campur tangan sosial dapat menjadi ancaman bagi tatanan internal yang perlu ia pertahankan. Gagasan ini diperkuat terutama selama tahun-tahun kekuasaan terbesar antara tahun 1937 dan 1944. Dalam periode itu, model perkawinan disempurnakan hingga mengubahnya menjadi cerminan struktur yang ia sendiri telah berkontribusi untuk merancang bagi partai, hierarki, keheningan, efisiensi. Beberapa dokumen yang dikumpulkan oleh Badan Intelijen setelah perang menawarkan deskripsi korespondensi antara Martin dan Gerda. Di dalamnya, isinya tidak mencakup ekspresi sentimental eksplisit atau referensi pribadi. Surat-surat itu mengungkapkan hubungan fungsional, berpusat pada pemenuhan rutinitas, koordinasi kebutuhan rumah tangga, dan pengawasan anak-anak. Tidak terdeteksi adanya perpisahan atau krisis, melainkan kesinambungan yang terorganisir. Komunikasi menghindari topik sensitif atau penilaian emosional yang menunjukkan kesepakatan diam-diam untuk mempertahankan bentuk ikatan impersonal itu. Pilihan untuk menjauh dari visibilitas juga memungkinkan pernikahan itu bertahan dari tahun-tahun konflik yang paling kompleks. Sementara Bormann sibuk mengelola penunjukan, sumber daya, dan berkas rahasia, Gerda mempertahankan rumah sebagai blok otonom. Bahkan ketika akhir perang mendekat, tidak ada tanda-tanda keretakan. Sistem internal terus berfungsi di bawah format yang sama. Rutinitas keluarga dipertahankan, bahkan ketika realitas politik telah runtuh. Setelah runtuhnya rezim, Gerda tidak menemani Martin dalam pelariannya. Dalam laporan-laporan selanjutnya ditunjukkan bahwa ia menerima keruntuhan tanpa drama, menegaskan kembali perannya di ruang pribadi. Dia meninggal tak lama kemudian, sementara Bormann masih hilang. Dalam wawancara pasca perang, mantan tetangga dan kenalan sepakat dalam menggambarkannya sebagai wanita yang sangat tertutup dengan profil yang sama sekali jauh dari kegembiraan ideologis. Namun, kepatuhannya pada sistem internal rezim dipertahankan dalam tindakan nyata, manajemen, kepatuhan, keheningan. Dari sudut pandang aparatus partai, persatuan ini merepresentasikan penerapan prinsip-prinsip sosialisme nasional yang disiplin dalam lingkup keluarga. Tanpa menggunakan isyarat publik atau paparan media, mereka mempertahankan skema hidup bersama yang dirancang untuk menjamin ketertiban internal dan koherensi dengan hierarki rezim. Kerahasiaan itu tidak membuat mereka tidak terlihat. Itu membedakan mereka. Sementara pernikahan lain dalam lingkaran Nazi menggabungkan gestur politik dengan pengaruh simbolis, Martin dan Gerda mendirikan struktur keluarga yang tertutup, ketat, dan tanpa penyimpangan dari skema yang ia sendiri paksakan di lingkungan kerjanya. Dalam arsip OSS Amerika Utara, muncul satu penyebutan pelatihan anak-anak dalam kode perilaku internal. Menurut catatan-catatan itu, mereka menerima bacaan-bacaan terpilih, arahan tentang tata krama, latihan fisik harian, dan partisipasi dalam tugas-tugas rumah tangga, semuanya dalam batas keluarga. Model pendidikan ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk mereplikasi skema partai dalam versi domestik, tanpa ruang untuk spontanitas,
atau penyimpangan. Rumah itu berfungsi sebagai perpanjangan langsung dari aparatus politik, bahkan dalam detail terkecil. Analisis pernikahan ini tidak dapat dipisahkan dari logika struktural rezim. Pada Martin Bormann terkandung dua fungsi, sebagai operator yang mengambil keputusan mendasar dalam lingkaran kekuasaan yang paling tertutup, dan sebagai kepala keluarga yang mereplikasi struktur tatanan dan hierarki itu di lingkungan domestiknya. Gerda adalah bagian yang menjamin model itu berfungsi, tanpa wacana, tanpa peran utama, tetapi dengan efektivitas penuh. Perannya tidak terlihat, tetapi sentral. Berbeda dengan para pemimpin Nazi lainnya yang sering menggunakan hubungan perkawinan mereka sebagai alat validasi politik, Bormann memahami institusi pernikahan sebagai perangkat stabilitas yang senyap. Persatuannya dengan Gerda bukanlah instrumen kampanye atau pelengkap propagandistis. Itu adalah formula operatif yang dirancang untuk menjamin ketertiban, pengendalian, dan fungsionalitas di ruang terdekat. Pilihan ini tidak hanya mencerminkan kepribadiannya, tetapi juga jenis kekuasaan yang ia gunakan, tersembunyi, tak kenal lelah, tanpa isyarat keluar. Studi tentang hubungan ini memungkinkan untuk mengamati model kontrol yang berbeda, bukan yang dipaksakan dari citra, karisma, atau tontonan, tetapi yang diorganisir dari struktur, pengawasan konstan, dan perencanaan absolut. Dalam artian itu, pernikahan antara Martin dan Gerda Bormann merupakan salah satu versi paling murni dari cita-cita domestik Nazi, di mana kepatuhan tidak diumumkan, tetapi dihidupi dalam setiap rutinitas. Dan dalam desain keluarga itu, tanpa tepuk tangan atau kamera, dikonfigurasi model kesetiaan yang jauh lebih stabil daripada yang ada di panggung publik. Upacara besi di bawah simbol SS. Persatuan pernikahan antara Reinhard Heydrich dan Lina von Osten yang dirayakan pada tahun 1931 dipahami sebagai tindakan yang selaras dengan aspirasi ideologis baru gerakan yang menjadi milik mereka berdua. Lingkungan di mana hubungan itu diformalkan dibatasi sejak awal oleh perencanaan simbolis yang mengecualikan formalitas tradisional. Itu bukanlah upacara yang didasarkan pada ritus agama yang mapan, melainkan acara yang dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip rasial dan spiritual yang mulai memandu struktur internal SS. Lina von Osten, seorang wanita muda yang yakin dengan ide-ide partai jauh sebelum bertemu Heydrich, bukanlah pendamping pasif. Perannya dalam konsolidasi simbolis pernikahan itu aktif, berkomitmen, dan direncanakan sebelumnya. Pemilihan tempat, penataan lingkungan, dan elemen yang ada tidak merespons tradisi yang diwariskan, melainkan serangkaian elemen yang disesuaikan dengan visi mitologis masa lalu Jermanik. Konteks ideologis yang menyertai pernikahan itu didorong dari lingkaran kantor ras dan pemukiman, di mana protokol dikembangkan yang melampaui tindakan sederhana menyatukan dua individu. Hubungan itu divalidasi melalui konsultasi yang menganalisis garis keturunan, kondisi medis, dan sikap ideologis keduanya. Dalam artian itu, pernikahan Heydrich berubah menjadi peluang untuk mempraktikkan nilai-nilai kemurnian dan disiplin yang dituntut sebagai model. Lina dievaluasi tidak hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai pembawa cita-cita feminin yang mampu mengambil peran reproduktif dan representatif yang akan memperkuat proyek rasial. Perilaku, latar belakang, dan sikapnya terhadap simbol dihargai sebanyak penampilan fisiknya. Menurut catatan yang tersedia, upacara itu dirancang dengan tepat untuk mewakili bentuk baru konsekrasi ideologis. Tidak digunakan elemen klerikal atau skenario tradisional. Ruang itu dihiasi dengan lencana yang terinspirasi Nordik yang mengacu pada mitologi kesukuan, dipilih karena nilai identitasnya. Para hadirin adalah milik inti doktrinal SS, banyak dari mereka terlibat dalam tugas-tugas formasi budaya di dalam Korp. Tindakan itu mengikuti naskah yang ketat, di mana frasa yang dipertukarkan menggantikan sumpah konvensional dengan deklarasi komitmen kolektif. Struktur acara membatalkan ekspresi pribadi apapun, mereduksi persatuan ke dimensi simbolisnya sebagai roda gigi dalam proyek rasial. Pakaian yang digunakan juga merespons arahan internal. Heydrich mengenakan seragam gala lengkap dengan lencana yang terlihat, sementara Lina mengenakan pakaian terang tanpa hiasan agama, disulam secara diskret dengan motif geometris yang terkait dengan imajinasi Arya.
Gambar yang ada menunjukkan desain yang bersahaja dalam penataan ruang tanpa bunga atau dekorasi umum, tetapi dengan kehadiran elemen-elemen seperti panji-panji, pencahayaan redup, dan penataan frontal para tamu. Kursi-kursi tidak diatur dalam barisan, melainkan dalam bentuk melingkar, menyisakan area di mana kata-kata dipertukarkan di tengah. Seluruh acara diawasi oleh anggota hierarki yang bertindak sebagai mediator simbolis, lebih dekat kepada instruktur ideologis daripada seorang penceramah. Setelah upacara selesai, tidak ada jamuan atau tarian dalam pengertian tradisional yang ditawarkan. Sebagai gantinya, diadakan meja komunal di aula pelatihan, di mana pidato singkat diucapkan tentang komitmen yang tersirat dalam membentuk keluarga berdasarkan tugas-tugas masa depan. Lina dalam skenario itu disajikan sebagai model wanita yang sesuai dengan zaman baru, diskret, dididik dalam nilai-nilai Nordik, dan bersedia memprioritaskan struktur keluarga di atas ekspresi pribadi apapun. Sejak hari itu, gaya hidup di mana setiap tindakan di dalam rumah tangga harus selaras dengan prinsip-prinsip resmi ditetapkan. Tidak diharapkan kasih sayang publik, melainkan disiplin, ketertiban, dan ketersediaan. Dalam tulisan-tulisan dan catatan internalnya, Reinhard Heydrich menjelaskan bahwa organisasi rumah tangga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hierarkis yang sama yang mengatur kegiatan kelembagaannya. Dia tidak berbicara tentang istrinya dalam istilah afektif, melainkan sebagai sosok yang terintegrasi ke dalam roda gigi yang memfasilitasi kinerja operatifnya. Logika itu diterjemahkan menjadi struktur keluarga yang kaku, di mana keputusan tentang pengasuhan, rutinitas harian, dan pendidikan anak-anak mengikuti pedoman yang ditentukan oleh disiplin dan kegunaan dalam kerangka ideologis SS. Lina mempertahankan kehidupan domestik yang selaras dengan aparatus ideologis tanpa perlu instruksi eksplisit. Cara dia mengatur rumah, memilih literatur yang tersedia, dan menetapkan norma-norma internal secara alami mereproduksi kontrol yang menjadi ciri khas SS, bahkan tanpa pengawasan langsung. Selama tahun-tahun berikutnya, rumah Heydrich beroperasi sebagai tempat pertemuan informal untuk tokoh-tokoh dari lingkaran ideologis yang paling ketat, terutama mereka yang terkait dengan program peninjauan budaya. Lina berpartisipasi dalam kegiatan ini tanpa pernah menempati tempat utama. Fungsinya adalah untuk mengamankan suasana, menjaga narasi keluarga di bawah kontrol, dan mentransmisikan citra stabilitas keluar. Telah dicatat bahwa selama ulang tahun pernikahan tertentu ritual singkat, tidak publik, diulang, di mana frasa komitmen asli diperbarui, mempertahankan gaya simbolis Nordik, dan menghindari adaptasi apapun dari kekristenan atau budaya borjuis. Salah satu elemen yang paling menonjol dalam ikatan ini adalah tempat yang disediakan untuk ingatan mitos. Baik Reinhard maupun Lina berpartisipasi aktif dalam pemulihan bentuk-bentuk perilaku yang terkait dengan cita-cita Jermanik kuno. Di tempat tinggal mereka, misalnya, disimpan benda-benda yang dianggap representatif dari warisan kesukuan, seperti potongan ukiran, ukiran dengan prasasti rune, dan manual dengan norma-norma untuk pendidikan anak-anak berdasarkan nilai-nilai perjuangan, kepatuhan, dan isolasi emosional. Lina menerima norma-norma ini tanpa keberatan, memenuhi peran yang tidak memiliki ruang untuk kontradiksi. Dengan naiknya Heydrich ke posisi visibilitas yang lebih besar di dalam aparatus represif, kehidupan perkawinannya tidak menjadi lebih publik. Sebaliknya, kondisi isolasi diperkuat. Lina diinstruksikan untuk tidak memberikan wawancara, tidak menulis kisah pribadi, dan tetap berada di latar belakang. Penampilannya terbatas pada acara-acara yang sangat diatur, di mana kehadirannya hanya diizinkan jika berkontribusi untuk memperkuat pesan institusi. Ketika Heydrich ditugaskan untuk fungsi khusus di wilayah pendudukan, keluarganya dilarang tinggal bersamanya, bukan demi keamanan, tetapi untuk mempertahankan citra pengorbanan dan pemisahan fungsional yang diharapkan dari komandan tinggi. Selama tahun-tahun terakhir rezim, sosok Lina tetap tanpa perubahan publik. Berbeda dengan istri-istri tokoh partai lainnya yang mengambil peran yang lebih aktif atau terlihat, dia mempertahankan tempatnya di balik bayang-bayang. Namanya muncul dalam daftar internal, laporan perilaku, dan buletin SS di mana ketekunannya disorot. Ketika Heydrich terluka parah, tidak ada pernyataan keluarga.
Lina menerima instruksi yang tepat tentang bagaimana bertindak, apa yang harus dikatakan, dan kepada siapa harus merespons. Perpisahan itu diatur dengan tepat. Catatan menunjukkan bahwa, bahkan pada saat itu, karakter simbolis kerugian diprioritaskan di atas ekspresi kesedihan apapun. Setelah akhir konflik, Lina memilih untuk tidak mengekspos dirinya di depan umum. Dalam wawancara langka yang ia berikan pada dekade-dekade berikutnya, ia menghindari membuat komentar pribadi atau rekonstruksi intim kehidupannya bersama Heydrich. Dia membatasi diri untuk mereproduksi ekspresi kelembagaan tanpa memberikan nuansa subjektif. Kisahnya ringkas dan tanpa anekdot pribadi, menegaskan karakter disiplin dari ikatan yang mereka bagi. Sejak awal, hubungan mereka diorganisir sesuai dengan prinsip-prinsip subordinasi fungsional dan kepatuhan total pada kerangka simbolis yang mengelilingi mereka. Upacara yang menyatukan mereka dan dinamika yang mereka pertahankan mencerminkan model domestikitas yang terideologisasi, di mana setiap isyarat adalah bagian dari struktur yang lebih tinggi tanpa ruang untuk penyimpangan pribadi. Karl Wolff dan Frieda von Roeder, Ritual Batu dan Darah. Persatuan antara Karl Wolff dan Frieda von Roeder tidak mengikuti pola publik atau kelembagaan yang menyertai pernikahan lain dalam lingkaran kekuasaan Reich ketiga. Jauh dari sorotan dan tanpa intervensi eksternal, upacara itu diadakan di lingkungan terbatas dan terkontrol, khusus untuk Komandan Tinggi SS. Wolff, pada saat itu, asisten pribadi Heinrich Himmler dan kemudian kepala staf SS, mempertahankan akses langsung ke ritual formal dan upacara simbolis yang dipromosikan di dalam aparatus. Pernikahannya adalah salah satu dari sedikit di mana ide-ide ritual yang telah diperkenalkan Himmler dalam Ordo Hitam diterapkan secara integral. Ruang upacara berbeda dari gereja atau tempat sipil. Tempat itu telah dipersiapkan sesuai dengan pedoman Ahnenerbe dan kantor pusat ras dan pemukiman. Tidak ada salib atau simbol agama tradisional. Sebagai gantinya, digunakan rune terukir, panji-panji hitam, dan obor yang menyala. Altar terdiri dari platform melingkar dari batu berukir dengan orientasi ke utara. Di sekelilingnya ditempatkan anggota terpilih SS, semuanya mengenakan pakaian gala, tanpa kehadiran warga sipil atau pejabat asing dari organisasi. Frieda von Roeder, dengan latar belakang di bidang diplomatik, sepenuhnya berbagi prinsip-prinsip lingkaran kekuasaan yang ia masuki. Penggabungannya ke dalam dunia wanita SS bukanlah karakter birokrasi, melainkan ritual. Upacara itu merepresentasikan penerimaan formalnya sebagai pasangan seorang pemimpin tinggi, melalui komitmen yang diungkapkan dengan formula kuno yang secara langsung menyinggung garis keturunan mitos dan tugas kolektif. Pelaksanaan acara dipimpin oleh seorang pejabat dari kantor pemukiman, mengikuti protokol yang menggantikan setiap liturgi tradisional dengan isyarat simbolis berakar Jermanik. Kedua mempelai menyatakan kesetiaan mereka sambil berdiri dengan kaki telanjang di atas tanah basah dan menyelesaikan ritual dengan menyatukan tangan berdarah mereka di atas kain gelap yang dimaksudkan untuk disimpan sebagai kesaksian material persatuan. Pernikahan itu tidak dicatat secara resmi oleh negara sipil. Hanya ada catatan dalam arsip internal SS di bawah kode persatuan yang disahkan oleh kantor pemukiman. Arsip itu mencakup deskripsi garis keturunan keduanya, evaluasi rasial yang disetujui, dan konfirmasi bahwa Frieda memiliki leluhur yang dianggap sesuai untuk masa depan biologis Reich. Dokumen itu menghilangkan semua referensi ke aspek sentimental atau pribadi. Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan unit fungsional dalam struktur rasial rezim. Setelah upacara, tidak ada perjamuan publik atau perayaan sosial. Para hadirin berbagi makanan sederhana di bangunan tambahan, dihiasi dengan motif Jermanik kuno. Di dinding tergantung lambang dengan rune kehidupan dan teks yang diambil dari tulisan Islandia kuno. Himmler tidak hadir secara langsung, tetapi mengirim catatan bertanda tangan di mana ia mengucapkan selamat kepada pasangan yang baru menikah itu dan mendesak mereka untuk mempertahankan semangat komunitas kehormatan, kesetiaan, dan tugas rasial. Pada hari-hari berikutnya, Frieda menetap di kediaman yang ditugaskan untuk korps wanita yang terkait dengan posisi tinggi SS. Di sana ia akan menerima instruksi formal tentang pengasuhan rasial, manajemen rumah tangga, dan upacara ideologis.
Setiap minggu ia harus menghadiri sesi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Wanita Reich, di mana prinsip-prinsip budaya leluhur, fungsi domestik dalam ideologi sosialisme nasional, dan kode perilaku di hadapan atasan ditinjau kembali. Secara paralel, Karl Wolf mempertahankan perannya sebagai mediator antara Himmler dan badan-badan negara lainnya. Pernikahannya, karena telah mengikuti format ritual ideal, kemudian dikutip sebagai contoh dalam dokumen internal SS. Dalam pamflet oleh Fritz Weitzel berjudul Perayaan dalam Kehidupan Keluarga SS, ada referensi tidak langsung ke persatuan itu sebagai model untuk generasi mendatang. Meskipun tidak ada nama yang disebutkan, deskripsinya sesuai dengan apa yang terjadi dalam upacara mereka. Pedang, sumpah leluhur Jermanik, rune, tanah, tidak adanya simbol Kristen, dan pengakuan selanjutnya oleh kantor pusat. Hubungan itu dipertahankan di bawah aturan privasi yang ketat. Frida tidak muncul dalam acara publik atau dalam laporan pers rezim. Hanya ada catatan fotografi internal di mana ia berpose bersama istri-istri perwira lain dalam tindakan formasi ideologis. Pendidikan anak-anak pernikahan itu mengikuti pola yang direkomendasikan sekolah partai, indoktrinasi dini, dan kontrol medis permanen untuk memverifikasi perkembangan rasial. Dalam salah satu dokumen tambahan yang disimpan di arsip Ahnenerbe, dicatat bahwa Frida telah memenuhi semua persyaratan yang dituntut untuk dianggap ibu arketip Reich, gelar yang diberikan hanya kepada wanita yang menyatukan garis keturunan, keyakinan politik, dan penyerahan diri total pada peran keluarga. Karl Wolf, selama tahun-tahun aktifnya, mengawasi pernikahan lain di bawah model yang sama. Pengalamannya dalam upacara itu sendiri digunakan sebagai dasar untuk menyusun saran kepada perwira yang berencana menikah di dalam kors. Di antaranya adalah rekomendasi untuk menghindari catatan sipil, menghilangkan referensi Kristen, dan mengganti sumpah tradisional dengan fakta darah. Juga dipromosikan penggunaan batu yang dikuduskan, api ritual, dan penghapusan semua musik yang tidak memiliki akar Jermanik. Frida pada bagiannya menjaga korespondensi langsung dengan istri-istri anggota berpangkat tinggi lainnya, di mana mereka bertukar detail tentang ritual domestik, pendidikan anak, dan perayaan tanggal-tanggal penting kalender simbolis. Surat-surat itu yang sebagian diawetkan menunjukkan gaya yang lugas, tanpa hiasan, berpusat pada tugas-tugas konkret dan kewajiban bersama. Beberapa merujuk pada pertemuan malam di mana fragmen Eda diulang dan api unggun dinyalakan di ruang-ruang yang jauh dari pusat kota. Saat perang berlanjut, struktur perayaan pribadi kehilangan prioritas. Namun, pernikahan Wolf dan Frida terus mewakili model referensi dalam manual internal. Kesetiaan ideologis keduanya tidak pernah diragukan. Bahkan setelah Wolf sebagian dijauhkan dari inti pusat kekuasaan, istrinya mempertahankan statusnya dalam struktur wanita partai. Tidak ada catatan tentang perpisahan, konflik, atau pernyataan publik. Semuanya dipertahankan di tingkat internal, di bawah protokol yang menghindari kebocoran atau paparan. Setelah runtuhnya rezim, Frida diinterogasi oleh otoritas asing, tetapi menyangkal mengetahui detail operatif aparatus. Perannya selalu dipertahankan dalam kerangka domestik yang terideologisasi, tanpa penyimpangan atau pertanyaan. Bab Karl Wolf dan Frida von Roeder tidak mewakili kisah intim dalam istilah emosional. Kepentingannya terletak pada bagaimana upacara yang terstruktur di bawah prinsip-prinsip simbolis tertentu berhasil dikonsolidasikan sebagai format referensial di dalam aparatus. Itu diambil sebagai contoh untuk persatuan masa depan di dalam Korps SS, dikutip dalam manual internal, dan digunakan sebagai dasar untuk melatih perwira lain dalam protokol pernikahan ideologis. Dalam konteks itu, pernikahan berhenti menjadi tindakan pribadi dan mulai memenuhi fungsi normatif, diserap oleh jaringan kelembagaan yang mengatur kehidupan internal rezim. Pernikahan tanah leluhur, upacara pagan Dare. Persatuan antara Richard Walter Dare dan Elisabeth von Trotha diorganisir di bawah koordinat simbolis yang sama yang telah dipromosikan Dare selama bertahun-tahun. Tidak ada gereja atau pendeta. Upacara itu terbatas pada beberapa hadirin yang sejalan dengan ideologi rasial, diadakan di luar ruangan, dekat hamparan tanah yang dibudidayakan yang, menurut para pengikutnya, mewakili semangat ras Jermanik. Altar darurat dengan batu dan ranting menandai pusat adegan.
Sosok pendeta digantikan oleh seorang kawan dari Korps Pertanian Reich yang membacakan teks tentang darah dan tanah. Upacara itu mencakup isyarat simbolis yang lebih terkait dengan lapangan daripada militer. Dare dan von Trotha meletakkan tangan mereka di atas balok tanah pertanian yang diekstraksi dari hasil panen terakhir keluarga. Tidak ada cincin atau simbol logam. Komitmen diungkapkan sebagai janji kesinambungan petani dan regenerasi rasial melalui pekerjaan pertanian. Tidak ada musik instrumental. Sebagai gantinya, dinyanyikan lagu-lagu leluhur yang menyerukan kesuburan ladang dan perlindungan kekuatan alam yang terkait dengan imajinasi Nordik. Ikat-ikatan herba kering dinyalakan dan pedang diangkat dengan gagang diarahkan ke langit sebagai isyarat ritual. Adegan itu tidak termasuk tanda-tanda klerikal atau referensi agama konvensional. Hanya ada matahari di atas, bendera dengan rune, dan lambang bulir yang dijahit di pakaian. Elizabeth, tanpa kerudung atau hiasan, mengenakan ikat pinggang yang dikepang dengan serat dari hasil panen terakhir keluarga. Dare berpendapat bahwa jiwa rakyat Jerman ditemukan di tanah, bukan di buku atau di kota. Baginya, menikah tidak berarti memasuki kehidupan pribadi, tetapi mengintegrasikan diri ke dalam tujuan reproduksi nasional. Sumpah yang mereka berdua ucapkan berbicara tentang menabur darah bangsawan di tanah suci dan menjaga kesetiaan pada tatanan leluhur. Bulan-bulan kemudian, Dare menggunakan pernikahannya sendiri sebagai model untuk ritus-ritus baru yang harus diadopsi di antara keluarga pedesaan Reich. Kantor Kependudukan dan Kebijakan Rasial menerbitkan surat edaran di mana unsur-unsur yang ada dalam upacara itu disorot. Penggunaan tanah leluhur, penolakan terhadap simbol asing, janji prokreasi, dan dukungan terhadap nilai-nilai darah petani. Tidak ada elemen yang diimprovisasi. Semuanya merespons doktrin yang telah dikonsolidasikan Dare dari teksnya bangsa-bangsawan baru dari darah dan tanah. Pernikahan itu bukan pengecualian, melainkan perpanjangan praktis dari teori itu. Bahkan Elizabeth, tanpa pengalaman politik sebelumnya, sejak saat itu menjadi tokoh publik lingkaran agraria wanita. Fungsinya bukan sosial, melainkan biologis. Dia harus mewujudkan wanita pembawa ladang yang memelihara, mereproduksi, dan melestarikan. Pada tahun-tahun berikutnya, dibuat catatan fotografi tindakan itu, tetapi tidak beredar di pers umum, hanya di majalah khusus sektor agraria rasial. Pernikahan itu tidak dikenang karena emosinya, melainkan karena kegunaan ideologisnya. Berbeda dengan pernikahan rezim lainnya, yang ditandai oleh pesta, musik, atau gala, pernikahan Dare dan von Trotha menjadi referensi di antara penyelenggara ritual pedesaan. Itu fungsional, simbolis, dan sepenuhnya pagan. Pernikahan terakhir kultus Nazi, Hitler dan Eva Braun, di dalam bunker bawah tanah kanselari, hanya beberapa meter dari permukaan yang hancur oleh pemboman Soviet, sebuah upacara di luar semua protokol tradisional berlangsung. Itu adalah dini hari tanggal 29 April 1945. Adolf Hitler, terisolasi dari lingkungan luarnya, mengumpulkan beberapa anggota lingkaran kepercayaannya untuk meresmikan apa yang telah ia hindari selama bertahun-tahun, pernikahannya dengan Eva Braun. Tidak ada saksi publik atau aula yang dihias. Sebaliknya, sebuah kantor kecil, dinding tertutup asap dan berbau lembab, dokumen resmi menumpuk di meja, dan dua sosok berpakaian sederhana. Eva mengenakan gaun gelap yang bersahaja. Hitler mengenakan seragam abu-abu yang sama yang ia gunakan dalam pertemuan terakhirnya dengan staf umum. Di samping, Menteri Joseph Goebbels mengamati dalam diam. Jenderal Hans Krebs dan Laksamana Voss juga hadir. Seorang perwira dari Kementerian Dalam Negeri, Walter Wagner, dipanggil untuk memenuhi peran sebagai pejabat hukum. Acara dimulai dengan pertukaran kata-kata protokoler. Wagner menanyakan nama lengkap pasangan, usia mereka, dan status hukum mereka. Eva menjawab dengan tegas. Hitler sedikit ragu, tetapi kemudian melanjutkan formalitas momen tersebut. Sumpah itu singkat, saling menerima sebagai suami istri dan berjanji untuk menghormati ikatan sampai mati. Tanpa pendeta, tanpa cincin, tanpa lagu pujian, hanya pembacaan akta dan tanda tangan pada dokumen hukum yang akan dihancurkan beberapa jam kemudian bersama dengan jenazah mereka yang menandatanganinya.
Setelah penandatanganan, tidak ada jamuan. Hitler kembali ke mejanya, di mana ia akan menyelesaikan dikte wasiat politiknya. Braun ditemani ke kamar sebelah oleh salah satu sekretaris. Goebbels mencatat dokumen terakhir. Dalam teks itu, Hitler menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk menikahi wanita yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, mengakui kesetiaan mutlak dan keheningannya menghadapi semua risiko yang tersirat dalam hidupnya. Wasiat itu ditandatangani pada pukul 4 pagi, tidak dimaksudkan sebagai warisan politik, melainkan sebagai penutupan pribadi. Hitler memerintahkan agar jenazahnya dan jenazah istrinya dikremasi untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Ia tidak memasukkan instruksi tentang ahli waris atau institusi masa depan. Ia hanya menegaskan kembali penghinaannya terhadap mereka yang ia anggap bertanggung jawab atas kekalahan itu. Upacara dalam konteks itu tidak memiliki beban romantis. Itu adalah tindakan kontrol terakhir atas satu-satunya hal yang masih bisa ia putuskan. Bagaimana dan dengan siapa menutup sejarahnya. Sejak beberapa minggu, Eva Braun telah tinggal di bunker atas keputusannya sendiri. Ia menolak kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun ada rekomendasi dari keamanan pribadi Hitler, ia memilih untuk tetap tinggal. Kehadirannya tidak mengubah rencana lingkaran militer, tetapi menandai isyarat yang tidak biasa. Berbeda dengan figur wanita lain yang terkait dengan komando tinggi Nazi, Braun tidak memiliki pangkat atau fungsi yang diakui. Ia telah dijauhkan dari pandangan publik, tanpa penyebutan resmi, tanpa penampilan formal dalam acara partai. Pernikahan itu adalah satu-satunya validasi eksplisit yang ia terima dari Hitler dalam hubungan lebih dari 10 tahun. Tetapi itu datang terlambat, pada saat tidak ada lagi sekutu, tidak ada kantor, atau struktur. Hitler, yang sepanjang hidupnya menghindari formalisasi ikatan sentimental apapun, membenarkan tindakan ini sebagai isyarat keadilan baginya. Mereka yang hadir di tempat kejadian menunjukkan bahwa Braun tidak menunjukkan emosi yang terlihat. Ia menjaga ketenangan, menjawab dengan jelas, dan kemudian mundur dalam diam. Dalam surat terakhirnya kepada seorang teman dekat, ia menulis bahwa keputusannya sudah final, dan bahwa ia ingin diperlakukan dengan martabat yang sama dalam kematian. Beberapa jam berikutnya berlalu di antara penyusunan dokumen, pertemuan singkat dengan kepala militer, dan persiapan untuk penutupan definitif. Hitler menghindari memberikan perintah yang bertentangan. Ia yakin bahwa pengepungan Soviet tidak akan ditembus. Ia hanya meminta untuk memastikan bahwa tubuhnya akan benar-benar menjadi abu. Di kamar pribadinya, beberapa kapsul sianida disimpan, sebuah revolver juga disiapkan. Braun menerima instruksi yang sama, tidak ada latihan atau pidato terakhir. Pada tanggal 30 April, sekitar pukul 3 sore, terdengar suara tembakan tumpul. Pintu kantor dibuka beberapa menit kemudian. Hitler dan Eva tidak bernyawa. Ia telah menelan sianida. Ia telah menembak dirinya sendiri di pelipis. Tindakan itu cepat, tanpa ritual atau saksi di dalamnya. Staf yang bertugas membungkus mayat dengan selimut, memindahkannya ke pintu keluar bunker, dan membakarnya dengan bensin, memenuhi instruksi terakhir yang diterima. Ikatan yang telah mereka segel 24 jam sebelumnya padam secara mekanis. Tidak ada catatan yang ditemukan tentang kata-kata bersama. Tidak ada juga catatan tentang barang-barang pribadi yang dibagikan. Cincin pertunangan tidak pernah ada. Foto-foto pernikahan dilarang. Satu-satunya yang bertahan adalah dokumen yang ditandatangani dan penyebutan singkat yang dibuat Hitler dalam wasiatnya, menyoroti Eva sebagai teman selama bertahun-tahun. Dalam bulan-bulan berikutnya, sisa-sisa bunker dijarah. Dokumen yang ditemukan dianalisis oleh pasukan sekutu. Di antara mereka ditemukan salinan sertifikat pernikahan yang divalidasi oleh Wagner. Lembar itu menjadi bagian dari arsip pengadilan Nuremberg, walaupun tidak disajikan dalam persidangan sebagai bukti langsung. Upacara tersebut, meskipun telah terjadi, dianggap sebagai tindakan pribadi tanpa hubungan hukum dengan fungsi rezim. Interogasi yang dilakukan terhadap para penyintas lingkaran Hitler mengonfirmasi detail minimal. Upacara tersebut tidak berlangsung lebih dari 20 menit. Tidak digunakan simbol agama. Juga tidak ada makanan atau dekorasi khusus.
Suasana suram dan perasaan yang dominan adalah kepasrahan. Tidak ada anggota komando tinggi yang menyatakan ketidaksetujuan. Pernikahan itu ditafsirkan sebagai formalitas yang harus Hitler berikan kepada dirinya sendiri. Berbeda dengan ikatan lain di lingkungan Nazi yang ditandai oleh ritual Germanik atau referensi simbolis ke masa lalu leluhur, kali ini tidak ada penggunaan panggung atau formula upacara yang rumit. Kondisi material bunker dan keruntuhan rezim yang akan segera terjadi menghalangi segala jenis pemasangan ritual. Itu adalah tindakan singkat, tanpa ornamen apapun, tanpa publik atau liturgi. Cukuplah sebuah meja 2 nama diucapkan dengan formalitas dan tanda tangan pada dokumen yang mengantisipasi kehancurannya sendiri. Braun, yang telah dipertahankan sebagai bayangan selama bertahun-tahun, hanya menemukan pengakuan pada hari terakhir hidupnya. Ia tidak menerima gelar atau harta. Ia tidak disebutkan dalam proklamasi resmi. Ia tidak memiliki kuburan. Tetapi kehadirannya dalam tindakan terakhir, Reich, ketiga menyegel babak yang, atas keputusan Hitler, harus tetap tanpa ahli waris, tanpa warisan institusional, dan tanpa kelanjutan. Pernikahan itu, dalam artian itu, adalah penutupan pribadi sebelum keruntuhan. Adegan itu, dalam kekasarannya, diceritakan dalam laporan berikutnya oleh mereka yang selamat. Tak satu pun dari mereka memberikannya nilai sentimental. Itu adalah tindakan yang diperhitungkan, terprogram, tanpa penyimpangan. Hitler tidak meninggalkan ruang untuk improvisasi. Dalam baris terakhir yang ia tulis, ia menegaskan bahwa kematiannya dan Eva harus menghindari penggunaan propaganda apapun. Ia berusaha untuk menghilang sebagai figur, bukan meninggalkan mitos. Pernikahan itu kemudian terkurung di bawah tanah itu, tanpa gambar, tanpa bunga, tanpa pidato. Hanya keputusan yang disegel beberapa meter dari keruntuhan total. Setelah tindakan akhir itu disegel, sisa pernikahan yang dianalisis memperoleh dimensi lain. Mereka adalah perayaan yang menanggapi logika yang berbeda, simbolis, eksklusif, esoteris. Mereka menjauh dari semua ritus Kristen dan mengadopsi elemen leluhur yang ditafsirkan ulang oleh elit rezim. Pedang alih-alih cincin, altar batu alih-alih gereja, tanah yang dikumpulkan dari ladang bersejarah alih-alih berkat. Itu sebabnya mereka didefinisikan sebagai pagan, karena mereka tidak berusaha untuk menguduskan cinta, tetapi untuk menegaskan kembali pandangan dunia yang tertutup, di mana darah, ras, dan kepatuhan menandai arti dari setiap persatuan. Pernikahan itu diubah menjadi instrumen kekuasaan, dibentuk agar sesuai dengan kultus politik yang menyerap segalanya.